Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mendengarkan suara kepala jiwa binatang yang memohon, Tanyun melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan spiritual melesat ke langit dan menyelimuti Zhurolin, sehingga dia melayang di atas formasi bintang. Zhurolin melihat ke arah bawah dengan gemetar. Dia melihat pusaran cahaya bintang yang bisa menghancurkan dirinya kapanpun. Zhurolin tidak tahu bagaimana Tanyun bisa menghancurkan cahaya pedang miliknya. Kepala jiwa binatang pernah mengatakan bahwa cahaya pedang dari teknik 9 jiwa binatang itu tidak dapat digagalkan atau dihancurkan. Tapi mengapa Tanyun bisa menghancurkannya? Ketika kepala jiwa binatang melihat murid tersayangnya tidak jatuh ke pusaran cahaya bintang, itu membuat dia menghela napas lega. Tanyun memandang kepala jiwa binatang dengan ekspresi tenang dan berkata, "Junior ini memiliki pertanyaan. Apakah kamu bisa menjawabnya? Jika kamu menjawab tanpa berbohong, junior ini mungkin tidak akan menghabisi muridmu." Tanpa berpikir panjang, kepala jiwa binatang berkata, "Selama kamu melepaskan Rolin, aku akan mengatakan semuanya." Kepala ini menjamin bahwa di masa depan, divisi jiwa binatang tidak akan pernah mencari masalah dengan divisi berjasa. Tanyun tampak tenang dan berkata, "Jawab pertanyaan dariku. Apakah kamu dan Zhurolin ingin menghabisiku? Jika aku kalah, apakah kamu dan Zhurolin akan melepaskan diriku?" Mendengarkan hal itu, tubuh kepala jiwa binatang bergetar. Wajahnya sangat muram. Jika dia menjawab pertanyaan dari Tanyun di depan umum, itu akan merugikan dirinya. Kepala jiwa binatang tahu, jika dia menjawab dengan jujur, dia akan menjadi bahan ejekan, dan Tanyun pasti akan sangat marah. Kepala jiwa binatang berkata, "Ya, jika kamu kalah, Rolin mungkin akan menghabisimu. Tetapi kamu sudah berjanji, jika aku mengatakan dengan jujur, kamu akan mengampuni Rolin. Di masa depan, divisi jiwa binatang dan divisi berjasa tidak akan bermusuhan." Tanyun penuh dengan amarah. Lalu dia berkata, "Apa? Mengampuni? Jika aku kalah, maka aku akan dihabisi. Tetapi jika aku menang, aku harus mengampuni muridmu. Itu sungguh konyol. Karena kamu berpikir seperti itu, junior ini akan mengatakan sesuatu padamu. Prinsip junior ini adalah tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Tetapi junior ini juga tidak akan segan-segan dengan orang yang mencari masalah duluan. Soal divisi jiwa binatang tidak akan mencari masalah dengan divisi berjasa. Itu akan berlaku setelah aku menghabisi Rolin." Kepala jiwa binatang menjadi panik dan berteriak, "Tanyun, seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan permusuhan." Setelah kepala jiwa binatang berteriak, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Sen Subing. Lalu dia berkata, "Kepala Sen, tolong katakan pada Tanyun, biarkan dia mengampuni Rolin, aku mohon." Sen Subing tetap acuh tak acuh saat mendengarkan permohonan kepala jiwa binatang. Tapi Sen Subing cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kepala jiwa binatang akan berlutut hanya demi seorang murid. Kepala jiwa binatang berkata sambil menangis, "Kepala sekte, Rolin sebenarnya adalah satu-satunya putri bawahan ini. Tolong biarkan Tanyun mengampuni putriku." Begitu kata-kata itu terdengar, 200.000 murid divisi jiwa binatang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Senior Zhu adalah putri kepala divisi jiwa binatang gerbang abadi. Ketika Dante Songsong mengerutkan kening, dia berkata melalui pikiran, "Aku akan menyelamatkannya. Tetapi di masa depan, kamu harus setia pada kepala sekte ini, bukan senior atau barang antik dari divisi jiwa binatang. Jika kamu setuju, bersujud saja. Jika kamu tidak setuju,
maka putrimu akan mati." Kepala jiwa binatang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu Dante langsung berkata melalui pikiran, "Tan Yun, lepaskan dia. Kepala jiwa binatang akan menjadi bawahan kepala sekte ini mulai sekarang." Setelah itu, Dante langsung memandang kepala jiwa binatang dan berkata, "Ini adalah kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Kepala sekte ini tidak dapat ikut campur. Jadi kamu tanyakan saja pada Tan Yun." Kepala jiwa binatang berbalik untuk melihat Tan Yun. Lalu dia berkata, "Tan Yun, aku benar-benar memohon padamu." Kepala jiwa binatang juga tahu bahwa barusan kepala sekte pasti sudah memberi perintah pada Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, Su Rowlin yang sedang pingsan terbang dan mendarat di arena jiwa suci nomor 3. Segera, ketika formasi bintang milik Tan Yun menghilang, kepala formasi sangat takjub dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Mengapa Tan Yun memahami teknik legendaris, yaitu menggunakan roh atau kekuatan spiritual sebagai dasar formasi?" Pada saat ini, tidak hanya kepala formasi yang terkejut, tetapi bahkan Dante Swangsong dan semua kepala divisi gerbang abadi juga kaget. Karena metode menggunakan roh atau kekuatan spiritual untuk membentuk formasi telah hilang sejak zaman kuno. Dan sekarang, mereka menyaksikan Tan Yun dalam waktu yang sangat singkat. Tan Yun dapat mengatur formasi dengan kekuatan spiritual dan melenyapkan serangan milik Su Rowlin. Ketika Dante Swangsong dan para kepala divisi kebingungan, mata 2 juta murid gerbang abadi menatap Tan Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun dapat menghancurkan teknik 9 jiwa binatang hanya dengan sebuah formasi. Para murid divisi berjasa berkata, "Senior Tan perkasa, Senior Tan, kami memujamu." Sebelumnya Senior Huangfu dapat mengalahkan teknik kitab makam kuno milik divisi jiwa kuno. Dan sekarang, Senior Tan menghancurkan teknik 9 jiwa binatang dari divisi jiwa binatang. Hanya dengan membuat formasi, Senior Tan akan mengalahkan semua murid divisi lainnya. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid divisi berjasa. Mereka memberi penghormatan kepada Tan Yun. Dari semua orang yang berada di lapangan jiwa suci, hanya Tan Yun yang tahu bahwa formasi bintang paling efektif melawan teknik 9 jiwa binatang. Pada saat ini, kepala formasi serta para tetua divisi formasi gerbang abadi, mereka menutup mata, mencoba mengingat Tan Yun yang baru saja melakukan formasi bintang. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat memahami bagaimana Tan Yun melakukan formasi itu. Di arena jiwa suci nomor 3, 9 murid divisi jiwa binatang sangat terkejut karena teknik yang mereka banggakan dengan mudah dihancurkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, 9 murid itu menyerah. Saat malam tiba, saat ini masih ada divisi formasi dan divisi jiwa suci yang belum melawan divisi berjasa. Kepala jiwa suci berdiri dan berkata, "Selanjutnya adalah divisi formasi melawan divisi berjasa." Mendengarkan hal itu, 10 murid yang dipimpin oleh Wu Fuxin menaiki arena jiwa suci nomor 3. Selain Wu Fuxin, 9 murid lainnya, mereka merasa tidak berdaya jika melawan Tan Yun. Ke-9 murid itu tahu bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Pada saat ini, kepala formasi yang sebelumnya sangat menghina Tan Yun, sekarang dia berdiri menatap Tan Yun dengan senyuman. Lalu dia berkata, "Tan Yun, jika kamu punya waktu luang di masa depan, bagaimana kalau kamu datang ke aula tempat tinggalku untuk mengobrol?" Tan Yun tertawa dan berkata, "Apakah junior ini mengenalmu dengan baik? Apakah kamu ingin aku mengajarimu metode spiritual dalam membuat formasi? Aku tidak punya waktu untuk itu." Mendengarkan hal itu, wajah kepala formasi memerah. Lalu dia berkata, "Tan Yun, kamu tidak tahu malu.
Tanyun mengulurkan tangannya dan berkata, "Bukankah kamu yang tidak tahu malu? Lihatlah, kamu adalah kepala divisi formasi gerbang abadi, tetapi memintaku untuk mengajari dirimu." Kepala formasi terdiam. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tajam, "Tanyun, kamu layak mati. Kepala ini memberitahumu bahwa Wu Fuxin adalah master formasi terhormat tingkat atas. Kamu pasti akan mati." Kata-kata kepala formasi membuat kegemparan untuk semua orang. Para murid divisi formasi, mereka menatap Wu Fuxin dengan tidak percaya. Lalu mereka berteriak, "Apa? Senior Wu Fuxin masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi master formasi terhormat tingkat atas. Dia sudah setara dengan tetua divisi formasi gerbang abadi." Meskipun ranah senior Wu Fuxin tidak seperti para tetua, tetapi dia dapat membuat formasi terhormat tingkat atas dan menghancurkan Tanyun. Pada saat ini, para murid divisi berjasa berkata, "Senior Tan tidak akan pernah memberi Wu Fuxin kesempatan untuk membuat formasi, jadi dia tetap akan kalah." Ketika semua murid mengungkapkan pendapat mereka, hanya Mu Mengyi dan Wang Fuyu serta Zhong Xiao dan Sui Xian yang sedang menyamar. Mereka tersenyum dengan santai. Di atas paviliun, Shen Shubing juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum dengan santai. Kelima wanita itu tahu, meskipun Wu Fuxin adalah master formasi terhormat tingkat atas, bahkan jika dia master formasi terhormat tingkat suci, itu tidak akan ada apa-apanya di depan Tanyun. Kepala jiwa suci berkata dengan suara keras. Sekarang, kepala ini mengumumkan bahwa kompetisi dilanjutkan. Ketika kata-kata itu terdengar, semua orang terdiam dan menatap Tanyun serta Wu Fuxin. Wu Fuxin sangat takut jika Tanyun tidak memberinya kesempatan untuk membuat formasi pedang. Oleh karena itu, cincin keangkun miliknya menyala dan 360 pedang terbang melayang di atas kepala Tanyun. Wu Fuxin pertama-tama membuat formasi pedang. Kemudian, dia baru memasuki arena jiwa suci nomor 2 untuk menghabisi Tanyun. Para murid divisi berjasa berkata, "Wu Fuxin, apakah kamu tidak tahu malu? Kamu berbuat licik." Wu Fuxin mengabaikan kata-kata para murid divisi berjasa. Lalu dari cincin keangkun miliknya, dasar formasi yang setinggi 36 kaki terbang di atas Tanyun. Pada saat ini, Tanyun tersenyum dan berkata, "Wu Fuxin, cepat kemarilah. Aku akan memberimu waktu untuk membuat formasi pedang." Wu Fuxin tersenyum dan berkata, "Tanyun, kamu akan segera mati. Mengapa kamu masih berbicara dengan sombong?" Wu Fuxin berteriak, "Formasi pedang ilusi penghancur kehampaan aktifkan." Tiba-tiba, dasar 36 formasi meledak menjadi tirai tipis sepanjang ratusan kaki yang menutupi arena jiwa suci nomor 2. Pada saat yang sama, 360 pedang terbang masuk ke dalam formasi. Pada saat ini, pemandangan di arena jiwa suci nomor 2 tidak terlihat lagi dari luar. Kepala formasi berkata dengan keras, "Muridku, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri dari arena jiwa suci nomor 2. Cepat hancurkan dia." Wu Fuxin berkata, "Guru, jangan khawatir. Aku akan menghabisi orang yang telah mempermalukan dirimu." Wu Fuxin tertawa dan berkata lagi, "Tanyun, hari ini kamu akan mati." Wu Fuxin memegang pedang di tangan kanannya dan masuk ke dalam formasi pedang. Menurut pendapatnya, mengambil nyawa Tanyun dalam formasi pedang itu semudah dia mengambil sesuatu dari kantong penyimpanan. Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membanggongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.